Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran geografi, yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Langsung saja, pengertian jenis dan fungsi peta. Peta secara umum adalah gambaran suatu sistem dengan skala tertentu yang dapat disajikan dalam bidang datar. Adapun menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau kenampakan dari permukaan bumi atau benda-benda yang ada di angkasa. Ada 3 hal penting yang terkait dengan peta, yaitu pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi dengan menggunakan skala. Selanjutnya, ada jenis-jenis peta. Yang pertama, peta umum, menggambarkan suatu di permukaan bumi secara umum. Ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peta korografi adalah peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum, atau bisa juga menggambarkan berbagai kenampakan alam seperti pegunungan, sungai, danau, jalan, rawa-rawa, hingga batas wilayah atau kota. Ini biasanya contohnya peta atlas. Yang kedua, yaitu peta topografi, adalah peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Nah, biasanya ini dibuat untuk memberikan informasi tentang keberadaan lokasi dan jarak, seperti lokasi penduduk, rute perjalanan, dan komunikasi. Ketiga, yaitu peta dunia, adalah peta umum dengan berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Nah, ini biasanya untuk memperlihatkan ukuran luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Nah, yang kedua yaitu peta tematik. Di sini berdasarkan skala terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah peta kadaster. Memiliki skala yang besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Nah, biasanya contohnya yaitu peta tanah atau peta bangunan. Yang ketiga yaitu peta skala besar. Di sini memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, biasanya peta ini digunakan untuk perencanaan wilayah, yaitu seperti peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Yang ketiga yaitu peta skala sedang, memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Yaitu contohnya peta provinsi. Yang keempat, peta skala kecil, yaitu memiliki skala antara 1:500 sampai 1:1 juta. Contohnya peta negara Indonesia atau negara lain. Yang selanjutnya fungsi peta, yaitu pertama menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Selanjutnya yaitu tujuan peta. Yang pertama, untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan. Yang kedua, untuk menganalisis data spasial. Yang ketiga, untuk menyimpan informasi. Keempat, untuk membantu dalam pembuatan suatu desain. Kelima, untuk komunikasi informasi ruang.
Selanjutnya ada keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Yang pertama itu judul peta. Itu biasanya terletak di atas peta. Garis tepi atau perbatasan. Orientasi atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah wilayah. Keempat, ada skala peta. Perbandingan jarak antara di peta dan jarak sebenarnya. Kelima, ada legenda atau keterangan peta. Keenam, ada koordinat, yaitu biasanya garis buju dan garis lintang. Ketujuh, simbol peta untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. Kedelapan, ada lettering, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Kesembilan, ada warna peta untuk menunjukkan perbedaan objek pada peta. Kesepuluh, sumber data dan tahun pembuatan, menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Nah, adapun ini contohnya, yaitu judul peta itu harus jelas. Seperti ini peta dari pemerintahan Kabupaten Banyumas. Nah, di sini legendanya ada keterangan. Nah, ini simbol-simbolnya juga ada keterangan antara penduduk, rumah penduduk, terus jalan raya, terus sungai. Ini untuk simbolnya. Nah, untuk legenda itu ada jalan rel, jalan raya ini. Nah, itu untuk legenda. Nah, untuk skala petanya berarti berapa kilometer antara jarak di peta dan jarak sebenarnya. Nah, kalau untuk sumber ini misalkan dari pemerintahan daerah, ya dibikin atau dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, kalau untuk orientasi ini biasanya untuk menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, kalau lettering ini biasanya menunjukkan wilayah desa atau kecamatan. Nah, untuk warna di sini ini membedakan suatu daerah yang memang ada di dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, kalau untuk garis tepi di sini untuk menunjukkan titik koordinat. Ini untuk menentukan titik koordinat. Nah, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.